Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kristina Surah binti Petrus, guru dari SD Impres Nele Lamawangi, Kecamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 di LPTK Nusa Cendana Kupang dengan nomor peserta 201502088079 dan dengan NIM 2101190283. Hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja tahap 4 secara luring. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ya, puji syukur kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa dulu. Saya persilakan Nak Claudia untuk pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, supaya tambah semangat lagi, maka kita menyanyi ya. Kita menyanyi nyanyi Garuda Pancasila. Ibu angkat kita semua menyanyi dengan sikap sempurna. Nyanyi ya. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Baik, anak-anak, kita materi pagi hari ini masih dengan tematik terpadu. Kita di tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darah sehat. Pembelajaran 4 dengan tautan mata pelajarannya. Yang pertama adalah PKN, tentang tanggung jawab masyarakat. Yang kedua IPS, tentang interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Dan yang ketiganya adalah bahasa Indonesia, materi tentang pantun. Baik, tujuan yang harus kita capai di pagi ini yang pertama adalah dengan kegiatan tanggung jawab menyimpulkan isi teks tentang tanggung jawab sebagai anggota kelompok dalam melaksanakan tugas. Anak-anak dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi, anak-anak bersama dengan teman dalam kelompoknya dapat mendemonstrasikan pengambilan keputusan bersama di dalam masyarakat dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, anak-anak dapat mengidentifikasikan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan pengamatan, anak-anak dapat menceritakan interaksi manusia dengan lingkungan sosial di tempat tinggal masing-masing dengan benar. Dan yang kelima, dengan kegiatan membaca contoh pantun dan berdiskusi, anak-anak dapat mengidentifikasi jenis pantun dan juga makna pantun dengan benar. Dan yang keenam, dengan kegiatan diskusi, anak-anak dapat membuat contoh pantun dengan benar. Yang terakhir adalah dengan kegiatan presentasi, anak-anak diharapkan dapat membaca pantun yang telah dibuatnya dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Baik, mari kita belajar anak-anak. Yang pertama tentang tanggung jawab warga masyarakat. Apa sih tanggung jawab itu? Pada pembelajaran hari lalu kita sudah belajar tentang hak, tentang kewajiban, dan juga tanggung jawab. Ada kewajiban, tanggung jawab, dan hak itu ada di rumah, ada di sekolah, ada juga di masyarakat. Nah sekarang
Kali ini kita belajar tentang tanggung jawab warga masyarakat. Itu apa saja? Kita lihat di sini, tanggung jawab berarti apa ini? Tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Tugas dan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati dan selalu melekat pada diri setiap individu secara kodrati dan melekat pada diri kita sebagai individu, terutama dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Lalu apa sajakah contoh tanggung jawab warga masyarakat itu? Kita lihat, kita baca sama-sama di sini. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi di masyarakat. Nah, ini 4 contoh ini merupakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita lihat yang pertama ini, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Tertib dan aman, itu tugas siapa? Baik, tugas untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan hidup masyarakat itu adalah tanggung jawab kita semua. Setiap individu yang berada di lingkungan tempat tinggal itu. Jadi misalnya dengan membuat peraturan, contohnya ronda malam, atau juga kegiatan siskamling, sistem keamanan lingkungan. Lalu peraturan yang telah dibuat itu harus ditaati, dipatuhi oleh setiap individu atau setiap warga masyarakat yang ada di situ. Nah, itulah bentuk tanggung jawabnya. Mengapa harus dijaga? Supaya kehidupan masyarakat di situ akan aman, damai dan tentram. Terus yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Ingat bahwa warga masyarakat Indonesia itu berasal dari golongan yang berbeda-beda. Maka tentu saja banyak sekali perbedaan-perbedaan. Dan bukan berarti bahwa perbedaan itu membawa perpecahan, tidak. Kita harus bersatu, kita harus bersatu padu. Nah, sikap apa yang harus kita miliki? Nah, supaya kehidupan di masyarakat itu tetap damai, tetap aman, tetap terjaga, maka sikap yang harus kita miliki itu adalah toleransi. Toleransi itu artinya sikap saling menghormati. Contoh menjaga persatuan dan kesatuan misalnya. Yang pertama adalah dalam pergaulan kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bisa ya bahasa Indonesia? Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan bahasa Indonesia maka bisa mengikat kita dalam satu kebersamaan atau persatuan itu. Terus yang kedua, menjalin kerukunan, mengutamakan sikap kekeluargaan, persaudaraan, menghindari perpecahan. Ada lagi, melakukan kerja bakti bersama atau gotong royong bersama dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, maka persatuan dan kesatuan itu pasti akan terjaga. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Rasa solidaritas itu artinya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepentingan umum yang harus kita utamakan, kita kerjakan lebih dulu sebelum kita melakukan kepentingan pribadi. Dan yang terakhir adalah menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Ingat bahwa tindakan diskriminasi itu artinya membedakan seseorang atau kelompok dari yang lainnya. Nah, tindakan diskriminasi ini itu akan membawa perpecahan. Maka sangat diharapkan bahwa dalam kehidupan kita di masyarakat itu sikap ini harus dihilangkan, ditiadakan atau dihapus, supaya kita itu hidup damai, hidup aman, tidak terpecah belah. Sudah bisa paham? Ya? Sudah? Sudah ya? Nah, jadi ini contoh ada 4 itu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Bisa tidak? Nah, tanggung jawab itu artinya tugas dan kewajiban
Di mana kita berada, di lingkungan mana kita berada, maka kita sebagai insan yang baik, warga masyarakat yang baik, kita harus melaksanakan apa itu namanya tanggung jawab, supaya kehidupan di mana tempat kita tinggal itu akan damai, akan aman, akan tentram, terjaga persatuannya, tidak terpecah belah. Sudah bisa paham tentang materi tanggung jawab ini? Sudah? Sudah. Kalau begitu, langkah yang berikutnya adalah kita masuk dalam diskusi kelompok. Bersama dengan teman dalam kelompokmu, lakukan pekerjaan pertama di LKPD 1. Ibu akan bagi bersama dengan kelompokmu kerjakan ini. Nanti kelompok 1 dengan materi itu, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing dengan kelompok 1 rapat untuk membahas jadwal kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Kelompok 2 rapat untuk membahas kegiatan ronda malam. Dan 3 rapat untuk melakukan penghijauan di lingkungan tempat tinggal. Jadi baca soalnya itu baik-baik. Rancanglah kegiatan pengambilan keputusan. Nah, kegiatan pengambilan keputusan untuk kelompok 1 itu jadwal kerja bakti, kelompok 2 ronda malam, kelompok 3 penghijauan. Silakan pertama apa, kedua apa. Sudah ya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Ya baik. Sekarang rancangan sudah selesai. Nanti kamu latihan demonstrasinya di rumah. Kali berikut lusa ya, berlusa. Setiap kelompok demonstrasikan bersama teman kelompokmu di depan kelas pada pertemuan berikut. Untuk lusa ya kerjanya. Dari rancangannya itu sudah dibuat. Nanti lusa baru kita demonstrasi. Setiap kelompok demonstrasi untuk kita semua. Sudah bisa paham? Iya. Baik. Kita masuk pada materi yang berikutnya adalah mengenal interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia, yang namanya interaksi itu adalah hubungan satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan, dalam menjalankan kehidupan, manusia itu selalu membutuhkan sesama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka itu manusia dikatakan makhluk apa? Sosial. Dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus memerlukan orang lain. Kamu lihat di sini, interaksi. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial disebut juga sebagai interaksi sosial, yaitu hubungan sosial yang dinamis, yang terdiri dari hubungan antar individu, antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, dan juga antar individu dengan kelompok. Jadi ada 3 jenis interaksi. Interaksi individu dengan individu, satu orang dengan satu orang lain. Yang kedua, individu dengan kelompok, itu artinya satu orang dengan kelompok. Dan yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Jadi misalnya individu dengan individu. Misalnya kita ambil contoh, seorang dokter sedang memeriksa salah satu pasiennya. Nah itu berarti dokter itu individu, nanti pasien juga individu. Itu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Itu misalnya contohnya saat sekarang ini, ibu sebagai individu sedang mengajar, kamu sebagai satu kelompok. Terus yang ketiga, kelompok dengan kelompok, itu misalnya satu tim dengan tim lain lagi. Dan misalnya pertandingan bola voli antara kelas 5 dengan kelas 6. Itu berarti terjadi hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lain lagi. Bisa ya? Iya, interaksi sosial. Kita lihat di sini. Gambar 1. Apa yang terjadi di sini? Hah? Ada kegiatan apa di sini atau interaksi apa yang terjadi? Belajar kelompok. Terus yang kedua, ada di mana ini? Di pasar ya. Nah, dan yang ketiga ini ada interaksi apa? Ya, gotong royong atau adanya kerja bakti.
kedua, adanya interaksi di pasar tradisional atau di toko swalayan, ada kegiatan jual beli. Dan yang ketiganya ada kerja bakti. Nah, itu merupakan contoh interaksi. Baik, perhatikan gambar ini. Apa yang terjadi di sini? Ya, masyarakat sedang buat apa ini? Gotong royong. Gotong royong buat apa di sini? Nah, lalu ada pertanyaan di samping itu. Apa interaksi yang terjadi pada gambar di samping? Jawab semua. Gotong royong membuat rumah atau kegiatan gotong royong membangun rumah. Yang kedua, apa tujuan interaksi tersebut? Satu, Agar cepat selesai. pekerjaan cepat selesai. Apa lagi? Yang berat jadi ringan. Apa lagi? Memupuk rasa solidaritas. Apa lagi? Memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Memupuk rasa kekeluargaan, persaudaraan. Yang ketiga, apa dampak dari interaksi tersebut? Dampaknya apa? Ya? Dengan kegiatan ini maka masyarakat akan semakin merasa bersatu. Apalagi? Oh, menghindari perpecahan. Nah, apalagi? Tetap merangkul masyarakat dalam rasa kesatuan, kebersamaan. Nah, jadi dengan interaksi dengan kegiatan ini, maka masyarakat merasa kebersamaan, merasa kekeluargaan, merasa bersatu, tidak terpecah belah, memupuk rasa solidaritas, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau juga golongan. Baik, sudah bisa paham tentang interaksi ini? Sudah? Sudah ya? Bisa ya? Ya, dari namanya interaksi sosial itu adalah hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya. Nah, terjawab dalam kegiatan kerja bakti, dalam kegiatan gotong royong, adanya kegiatan di pasar tradisional atau di toko, ada proses jual beli, seperti pada gambar tadi itu. Langkah yang berikutnya adalah kita masuk diskusi kembali. Pertanyaan diskusinya, diskusikan bersama temanmu tentang interaksi masyarakat yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu. Dan jawablah pertanyaan berikut. Apa dampak dari interaksi tersebut terhadap kehidupan sosial masyarakat di tempat tersebut? Yang kedua, interaksi apa yang terjadi? Yang ketiga, apa tujuan dari interaksi itu? Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kamu semua aktif dalam kelompok untuk mengerjakan. Sudah semua? Sudah, Bu. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, baik. Sekarang saatnya kita presentasi. Masing-masing kelompok membacakan hasilnya di depannya. Dan kita kelompok yang lain siap untuk menanggapi hasil kelompok tersebut. Saya persilakan kelompok 1 maju ke depan, baca hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, gotong royong membangun gereja. Nomor 2, tujuannya 1, pekerjaan cepat selesai. 2, pekerjaan berat jadi ringan. 3, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. 4, memupuk rasa solidaritas. Nomor 3, dampaknya 1, masyarakat semakin bersatu. 2, menghindari perpecahan. 3, tetap merangkul masyarakat dalam rasa kebersamaan dan kesatuan. Sudah. Mereka punya tadi kegiatan apa namanya? Interaksi apa? Gotong royong membangun gereja. Gotong royong membangun gereja. Tujuannya apa saja ini? Pekerjaan cepat selesai. Pekerjaan cepat selesai. Pekerjaan berat jadi ringan. Berat jadi ringan. Memupuk rasa persatuan dan Memupuk rasa kesatuan. persatuan dan kesatuan. Memupuk rasa solidaritas. Solidaritas. Kelompok yang
kesatuan. Kelompok yang lain bagaimana, setuju tidak? Setuju. Baik, mari kita tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk kembali. Saya persilakan untuk kelompok 2. Iya. Mari kita tepuk tangan. Terima kasih telah duduk kembali. Baik. Jadi semua pasti sudah bisa memahami interaksi sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kita. Ada kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan secara bersama antar warga, lalu tujuannya apa dan juga dampaknya apa. Bisa ya? Bisa tidak? Bisa. Ya. Baik, kita maju ke materi yang berikutnya tentang pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama atau Melayu. Pantun ini susunannya terikat, tidak bebas, tidak sama dengan puisi-puisi modern sekarang. Mengapa? Karena pantun memiliki syarat atau ciri-ciri tertentu. Kita lihat di sini, kita baca sama-sama ciri-ciri pantun sebagai berikut. 1. Pantun bersajak AB. Yang kedua, Satu bait terdiri atas 4 baris. ketiga, Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. keempat, Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. iya. Jadi 4 ini merupakan ciri dari pantun. Memiliki sajak AB, sajak kata iramanya. 1 bait 4 baris. 1 baris 8 sampai 12 suku kata. Lalu 4 baris itu baris 1 dan 2 disebut sampiran atau pengantar. Nanti baris 3 dan 4 itu disebut dengan isi. Nah, di dalam isi itu termuat amanat yang ingin disampaikan pembuat pantun kepada kita para pembaca atau pendengar. Nah, pantun itu bermacam-macam bentuknya. Kita lihat di sini berdasarkan usianya atau siklus kehidupan, maka pantun dibedakan atas 3 jenis. Yang 1, pantun anak-anak. Yang kedua, pantun muda. Ketiga, pantun tua. Pantun anak-anak itu dalam dunia anak-anak. Pantun muda atau pantun orang muda atau pantun remaja. Dan yang ketiga ini pantun orang tua. Nah, kita lihat contoh pantun anak-anak. Kita semua baca di sini. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Yang kita lihat pertama tadi, syarat yang pertama adalah sajak AB. Yang manakah itu AB? Nah, ini kan ada 4 baris ya. Ini 1 bait ini. 4 baris, ini baris 1, baris yang kedua, baris yang ketiga, ini baris yang keempat. Sajaknya itu kita lihat di akhir setiap baris ini. Akhir setiap baris. Ada kata Blitar, ada kata sukun, ada kata pintar, ada kata tekun. A, B. 1 pasangannya di 3, 2 pasangannya di 4. Ta. Bisa? Nah, itu arti A dengan A di sini. Nanti B, sukun, kun. Ini A, B. 1 pasangannya 3, nanti 2 pasangannya 4. Nah, itu yang disebut dengan sajak AB. Lalu 1 bait ini ada 4 baris. Tadi baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Lalu yang berikutnya, dalam setiap baris ini terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 8 sampai 12. Jadi misalnya kita lihat di sini. 8 sampai 12. Jalan-jalan, ini ada 2 suku kata, ini jalan. Sudah 2 ya. Ini juga 2. Ke 2, 5 kota, ini ada 2, ya toh? Nah. 6, 7 beli. 8 tar 9. Ya toh? Nah,
karena dalam satu baris itu suku katanya berkisar antara 8 sampai 12. Lalu yang berikutnya, baris 1 dan 2 itu disebut dengan sampiran tadi, pengantar. Ini. Nanti baris 3 dan 4 ini disebut dengan isi. Coba apa isi dari pantun ini? Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Ya. Kalau ingin jadi pintar, maka kita harus tekun belajar. Rajin belajar supaya pintar, supaya pandai. Cita-cita bisa tercapai. Berikut baca semua pantun yang kedua. Gunung Kecaman di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Dia sama AB, pantai ombaknya, pandai temannya. Pantai pasangannya pandai, ai. Ombaknya temannya, nya. Ya. Nah, 1 dan 2 ini sampiran, nanti 3 dan 4 ini adalah isi. Apa isi pantun ini? Jadilah kamu anak yang temannya. Jika kamu anak yang pandai, yang pintar, pasti banyak teman. Banyak orang yang memerlukan kamu. Yang ketiga, baca. Lumba-lumba ikan pintar, pandai bermain di lingkaran api. Dari kecil hingga tumbuh besar, harus taat Abi dan Umi. Abi dan Umi apa itu? Bapak dan Mama. Bapak dan Ibu. Dari kecil, dari kita semenjak kecil sampai dewasa nanti, kita harus taat dan hormat, patuh terhadap Papa dan Mama. Tidak boleh melawan. Lumba-lumba ikan pintar, pintar api besar Umi. Ar nih. 1 3. I 2 4. Bisa ya? Iya, baik. Yang kedua tentang pantun muda. Itu pantun yang membicarakan atau mengisahkan tentang dunia remaja, dunia anak-anak muda, tentang kerasan, tentang jalinan asmara. Nah, contoh pantun di sini kita baca sama-sama. Padi kering akan dijemur, masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Ini ada berapa baris ini? 4. Baris 1 dan 2 disebut apa? Sampiran. 3 dan 4 disebut Isi. Apa isi pantun ini? Jika kamu berbudi luhur, Maka kamu pasti tahu berbalas budi. Berikut baca. Indahnya burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Ini pantun anak remaja. Karena sudah lama tidak bersua, bersua itu artinya apa? Bertemu. Nah, tidak saling bertemu, tidak saling berjumpa, tidak saling bersua, maka hati pasti akan rindu. Yang ketiga, pantun orang tua. Itu pantun yang memuat tentang nasihat, tentang norma. Baca. Tinggal papan kayu persegi, sampan sangat di Pulau Angsa. Indah tempat karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Terus. Anak orang Tanjung Ampalu, senja hari pasang pelita. Luka tangan oleh sembilu, luka hati karena kata. Sultan Leman di Pekan Sabtu, pengawalnya
sudah bisa paham tentang materi pantun? Ya. Sudah, Bu. Bisa ya? Sudah, Bu. Ya. Jenis pantun tadi ada pantun anak-anak, ada pantun remaja, dan ketiga adalah pantun orang tua. Makna atau isi pantun nanti kita lihat pada baris berapa dan berapa tadi? 3 dan 4. Sudah bisa paham? Sudah. Masih ingat tidak tentang ciri-ciri tadi? 1. Memiliki sajak AB. Yang kedua, satu bait ada 4 baris. Satu baris ada 8 sampai 12 suku kata. Nah, baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi. Nah, kalau sudah paham tentang pantun, maka giliran berikutnya adalah diskusi kelompok. Masing-masing dalam kelompok membuat satu contoh pantun. Itu tergantung di kelompok. Mau pantun anak-anak boleh, pantun orang dewasa boleh, pantun anak remaja juga boleh. Lalu dari pantun yang ada itu tentukan jenisnya dan makna pantun tersebut. Ibu akan bagikan LKPD-nya masing-masing kerja dalam kelompok. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Kelompok 1, Sudah, Bu. 2, 3, sudah. Baik. Sekarang masing-masing bacakan hasil diskusinya di depan. Kita kelompok yang lain siap untuk menanggapi. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Anak ayam turun 10, mati seekor tinggal 9. Bangun pagi sembahyang subuh, minta ampun kepada Tuhan. Jenis pantun, pantun orang tua. Makna pantun, ketika kita bangun pagi harus sembahyang untuk minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita. Bagaimana dari kelompok yang lain? Setuju? Setuju. Mereka punya jenis pantun apa tadi? Tuan. Orang tua ya. Nah, bisa nasihat. Ketika kita bangun pagi, apa harus kita lakukan lebih dulu? Sembahyang ya. Doa dulu. Minta ampun kepada Tuhan, pada Sang Pencipta. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Kalau sudah bisa memahami materi dalam pantun ini, sekarang materi apa yang pertama kita bahas tadi? Tentang apa tadi? Tanggung jawab masyarakat. Apa saja tanggung jawab masyarakat itu? Yang pertama, ya, apa saja tanggung jawab tadi? Yang pertama, memelihara persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menjaga ketertiban dan keamanan warga masyarakat. 3, menjaga solidaritas warga masyarakat. Dan yang terakhir adalah menghapus tindakan diskriminasi. Nah, tindakan diskriminasi. Lalu pada muatan IPS tadi dia bicara tentang interaksi sosial. Nah, interaksi warga dengan lingkungan sosial. Interaksi itu ada 3 jenis tadi: individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ada kegiatan apa saja di lingkungan tempat kita tinggal yang menjalin persatuan dan kesatuan, yang bisa menjalin hubungan persaudaraan, kekeluargaan. Lalu jenisnya apa, nanti interaksinya apa, tujuannya apa, lalu maknanya apa. Terus yang ketiga, bahasa Indonesia tadi bicara tentang apa? Pantun. Makna dan jenis pantun. Ada 3 jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Ada pantun apa? Anak-anak. Ada pantun orang muda atau remaja. Dan yang ketiga adalah pantun orang tua. Sudah bisa paham? Sudah, Bu. Ada yang belum paham tentang 3 materi ini?
Kegiatan berikut ini dikerjakan secara mandiri oleh masing-masing anak. Sebentar selesai dikumpul kembali. Sudah semua? Betul. Sudah ya? Nanti dalam kumpul pekerjaan teman dalam ini. Baik, anak-anak. Dengan demikian maka pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebagai penutup, Ibu tekankan sekali lagi LKPD 1 tadi ya, pekerjaan belum selesai. Rancangan Anda sudah buat tadi, rancangan sudah dibuat dalam kelompok tadi. Pulang, kamu latihan di rumah. Nanti lusa atau pertemuan yang berikutnya kita masing-masing demonstrasi di depan. Bisa ya? Ingat. Ya, jadi ingat bahwa pekerjaan itu rancangan sudah ditulis tadi. Pulang kembali ke rumah dengan kelompok masing-masing buat latihan demonstrasinya. Lalu pertemuan yang berikut atau lusa nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk demonstrasi. Bisa? Bisa. Oke, baik. Sebagai penutup kegiatan kita, saya undang kembali kita semua berdiri untuk doa penutup.